Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Hal yang paling menyebalkan adalah rantai sepeda tiba-tiba lepas dari crankset atau kaset sepeda. Rantai lepas di sini bisa berarti rantai terlepas dari kaset atau crankset, sehingga sepeda tidak bisa lagi dikayuh, atau rantai lepas dari sproket dan jatuhnya ke sproket lain, atau rantai lepas dari chainring tetapi nyangkut di chainring yang lain. Rantai lepas adalah hal yang wajar bagi pesepeda gunung karena sepeda lebih sering terguncang. Tetapi bila sering lepas rantai, itu adalah indikasi ada sesuatu yang tidak benar dengan drivetrain sepeda kita. Biasanya ada 3 momen rantai lepas, yaitu saat sepeda terguncang, baik ringan maupun yang ekstrim. Ketika kita berpindah gigi dan ketika pedal diputar ke belakang. Secara umum, penyebab rantai lepas ada 4, yaitu rantai kendor, drivetrain yang kotor, drivetrain rusak, dan rantai yang tidak kompatibel atau salah setting. Berikut ini akan kita kupas secara mendetail penyebab kenapa rantai lepas. Setidaknya ada 16 penyebab, yaitu: Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe, biar kita tambah semangat dalam membuat video. Rantai kendor. Rantai yang kendor akan menyebabkan rantai lepas ketika sepeda terguncang. Setidaknya ada 3 penyebab rantai kendor. 1. Rantai sudah memanjang atau meregang. Seiring waktu, rantai akan memanjang. Hal ini terjadi karena komponen internal rantai mulai aus. Rantai yang memanjang atau meregang adalah kondisi di mana jarak antara mata rantai semakin panjang. Memeriksa apakah rantai sudah meregang, kita membutuhkan alat pemeriksa rantai seperti CC 3.2 chain checker atau CC 2 chain checker. Dengan alat ini, kita mengetahui berapa persen rantai sudah meregang. Atau bila Anda tidak memiliki alat tersebut, bisa dengan menarik rantai yang melilit chainring. Jika rantai tertarik dan ada rongga yang cukup lebar antara rantai dan chainring, ini indikasi bahwa rantai mengalami peregangan. Solusinya hanya satu: ganti rantai dengan yang baru. Tetapi keausan berapa persen kita harus mengganti rantai? Tergantung kaset sepeda Anda berapa speed. Kaset sepeda 11 speed ke atas harus mengganti rantai bila tingkat keausan rantai sudah mencapai 0,5%. Kaset 10 speed ke bawah harus mengganti rantai bila tingkat keausan sudah mencapai 0,75%. Dan untuk sepeda single speed, rantai harus diganti bila keausan sudah mencapai 1%. 2. Rantai kepanjangan. Rantai baru bukan berarti bebas dari masalah. Rantai baru biasanya memiliki panjang yang lebih dari yang dibutuhkan. Ada yang tidak tahu, dikira panjang rantai tersebut sudah ideal, sehingga rantai langsung dipakai. Tidak disesuaikan lagi panjang rantainya. Atau bisa jadi mekanik salah potong rantai, terlalu panjang. Solusi untuk masalah ini ringkas: potong rantai sesuai dengan kebutuhan. 3. Posisi roda belakang berubah. Kondisi ini hanya terjadi pada sepeda yang menggunakan quick release. Ketika memasang roda belakang, posisinya agak maju, sehingga rantai menjadi kendor. Bisa juga karena quick release tidak terkunci dengan keras. Akibatnya, roda belakang berubah posisi karena guncangan sepeda. Solusinya, longgarkan quick release, tarik roda belakang sampai kondisi rantai kencang, kemudian kencangkan lagi quick release. Kotor dan berkarat. Kondisi drivetrain yang kotor, tersumbat lumpur atau pelumas yang mengeras, bisa menyebabkan rantai gagal terkait dengan sproket atau chainring, sehingga rantai pun akan terlepas dari sproket atau chainring. 4. Rantai tersumbat kotoran. Rantai yang kotor, apalagi berkarat, membuat pergerakan rantai menjadi terganggu. Rantai sulit terlepas dari gigi sproket atau chainring. Solusi untuk kondisi ini: bersihkan rantai Anda. Cara terbaik dan termurah adalah dengan merendam rantai dengan bensin sekitar 5-10 menit sambil dikocok-kocok. Kemudian, setelah rantai bersih, beri pelumas khusus rantai. 5. Mata rantai kaku atau seret. Karat tidak hanya menyebabkan permukaan rantai menjadi seret, tetapi juga bisa menyebabkan roll rantai menjadi seret. Akibatnya, rantai tidak fleksibel lagi. Rantai menjadi kaku.
Solusi untuk kasus ini, beri perontok karat atau WD-40 pada pin dan roller rantai yang kaku. Kemudian, rantai ditekuk-tekuk dengan menggunakan tangan. Setelah itu, bersihkan rantai dan beri pelumas rantai. 6. RD kotor. Kotoran yang menumpuk di pulai RD dan per penahan cage RD membuat pergerakan tidak sempurna, seret, bahkan terasa berat. Akibatnya, rantai bisa tertahan di pulai. Solusinya, bersihkan kedua pulai, khususnya bagian as pulai, dan bersihkan per dari kotoran yang menyangkut. Membongkar RD, kemudian pulai direndam dengan bensin adalah cara terbaik. Drivetrain rusak. Drivetrain yang sudah aus, gigi-gigi sprocket dan chainring yang lancip, bengkok, menyebabkan rantai tidak terkait sempurna atau garis rantai yang tidak pas. 7. Drivetrain sudah aus. Drivetrain yang mudah aus selain rantai adalah sprocket dan chainring. Bila kondisi gigi-giginya sudah melancip, maka rantai akan mudah tergelincir. Solusi untuk kasus ini hanya satu, ganti komponen yang sudah aus. 8. Chainring bengkok. Tidak hanya gigi-gigi yang aus, piringan chainring atau gigi chainring yang bengkok, walaupun sedikit, bisa menyebabkan rantai lepas. Solusinya Anda bisa meluruskannya dengan cara ditempa. Tetapi bila bengkoknya hanya sedikit, langkah teraman adalah dengan menggantinya. 9. Gantungan RD bengkok. Gantungan yang bengkok membuat posisi RD yang tidak lurus dengan rantai. RD bengkok bisa terjadi karena benturan atau perpindahan gigi yang kasar, sehingga RD tertarik dengan keras. Tidak ada solusi lain selain mengganti gantungan RD. 10. Clutch RD rusak. Clutch RD adalah as yang menggerakkan cage RD untuk mempertahankan kekencangan rantai. Dua komponen utama yang mempengaruhi kinerja clutch adalah per dan as clutch. Solusinya, bila tidak terjadi kerusakan, cukup dibersihkan. Tetapi bila sudah rusak, per yang patah, as clutch yang bengkok atau pipih, tidak ada cara lain selain mengganti RD. Kompatibilitas dan setting drivetrain. Bila drivetrain Anda sudah bersih, rantai pun memiliki panjang yang cukup, tetapi rantai sering terlepas. Ini indikasi ada komponen yang tidak kompatibel atau salah setting. 11. Cross chaining. Kondisi cross chaining adalah memposisikan rantai berada di chainring terdalam dan sprocket terluar, atau kecil ke kecil, atau sebaliknya. Rantai yang terlalu menyilang berpotensi membuat rantai lepas. Solusi untuk ini hanya membiasakan diri untuk menghindari shifting cross chaining. 12. Rantai tidak kompatibel dengan kaset. Menggunakan rantai dengan speed rendah, 8 speed ke bawah, untuk kaset 10 speed ke atas, membuat rantai terjepit di antara sprocket. Pergerakan rantai menjadi seret atau tidak bisa menancap dengan sempurna ke gigi sprocket. Akibatnya, rantai bisa lepas. Atau Anda menggunakan single crankset, tetapi menggunakan rantai multi crankset. Dan saat berpindah ke sprocket terkecil atau terbesar, rantai bisa lepas. Solusinya, sesuaikan rantai dengan kaset atau crankset yang Anda gunakan. 13. Batas terluar RD di luar kaset. RD memiliki tuas penahan gerakan RD untuk posisi terluar. Bila batas tuas ini melebihi sprocket terluar, maka ketika shifting ke sprocket tersebut, rantai akan melampaui sprocket dan rantai akan lepas. Solusinya, atur kembali batas pergerakan RD. Gunakan skrup H dan L. H untuk batas pergerakan RD ke sprocket terkecil dan L untuk sprocket terbesar. 14. Batas terluar FD di luar crankset. Sama seperti RD, FD pun memiliki batas pergerakan. Bila setting tuas di luar chainring terluar, maka rantai pun akan lepas. Solusinya sama, atur skrup H dan L di FD. 15. Posisi duduk FD berubah. FD yang menggunakan dudukan jenis klem berpotensi untuk bergeser bila klem agak longgar. Bila posisi dudukan FD lebih tinggi dari yang seharusnya, rantai akan lepas ketika kita berpindah ke chainring terluar. Solusinya, atur kembali posisi dudukan FD dan pastikan klem terpasang dengan kencang.
16. Guncangan ekstrim. Bersepeda di medan yang ekstrim membuat sepeda pun terguncang dengan ekstrim dan rantai akan melambung turun naik. Bila pedal di kayu, rantai bisa lepas. Solusi untuk ini adalah dengan menggunakan RD yang memiliki kunci clutch, seperti RD Shimano Shadow. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.